Apa sebenarnya syarat daripada keselamatan? Kita diselamatkan oleh iman saja, bukan oleh perbuatan baik atau oleh iman plus perbuatan baik. Salah satu semboyan reformasi adalah sola fide, yang artinya only faith, hanya iman. Jadi yang menyelamatkan kita itu hanyalah iman. Perbuatan baik sama sekali tidak punya andil untuk menyelamatkan atau membawa kita ke surga. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengapa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena manusia di luar Kristus sama sekali tidak bisa berbuat baik. Kita lahir sebagai orang yang berdosa, dan karena itu kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Inilah yang menyebabkan manusia di luar Kristus itu sebetulnya sama sekali tidak bisa berbuat baik. Hal ini bisa terlihat dari ayat-ayat firman Tuhan, seperti contohnya di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5, dikatakan di sana ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala, lihat ya, segala bukan sebagian tetapi segala kecenderungan hatinya selalu, lagi-lagi selalu ya, bukan kadang-kadang atau sering, tetapi selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kata semata-mata oleh King James Version, RSV atau NSB diterjemahkan continually, terus-menerus, dan NIV menerjemahkan dengan all the time, selalu atau setiap saat. Bahkan Adam Clarke yang adalah seorang Arminian menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanya bisa berbuat dosa dan tidak ada perbuatan baiknya sama sekali. Kemudian di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-21b dikatakan di sana, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Lalu Titus 1 ayat yang 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman itu adalah dosa. Jadi tindakan-tindakan yang kelihatannya baik sekalipun itu contohnya seperti menolong orang miskin, orang sakit dan sebagainya, itu tetap dianggap sebagai dosa. Kenapa? Karena tindakan itu tidak lahir dari iman. Kita lihat Roma 1 ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kata-kata percaya dan taat ini sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Bahkan Jamieson, Faisal, and Brown menganggap ini sebagai salah terjemahan, dan ia menerjemahkannya seperti RSV atau NSB. RSV atau NSB menerjemahkan sebagai the obedience of faith, ketaatan dari iman. Lalu NIV menerjemahkan the obedience that come from faith, ketaatan yang datang dari iman. Menurut saya, terjemahan NIV sekalipun tidak huruf ya, tetapi memberikan arti yang benar. Inilah ketaatan yang betul-betul adalah ketaatan, yaitu ketaatan yang lahir dari iman kepada Yesus, atau datang dari iman kepada Yesus. Lalu berikutnya, karena tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kasih kepada Allah atau Yesus. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Lalu berikutnya, kenapa dianggap dosa? Karena tindakan itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 dikatakan di sana, jika engkau makan atau engkau minum dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Suatu ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus dan dilakukan bukan karena hati yang mengasihi Tuhan dan dilakukan bukan untuk kemuliaan Allah, pada dasarnya adalah ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan tanpa memperdulikan Allah. Sekarang saudara pikirkan sendiri, bisakah perbuatan yang demikian itu disebut baik? Tidak kan? Oke. Kemudian selanjutnya, keselamatan itu karena iman saja. Nah, ini ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Contohnya di dalam Roma 3 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata dengan cuma-cuma di sini. Kalau perbuatan baik itu punya andil dalam membawa kita ke surga, tidak mungkin ada kata dengan cuma-cuma di sini. Lalu berikutnya di dalam Roma 3 ayat yang ke-27 sampai 28 dikatakan di sana, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan
karena ia melakukan hukum Taurat. Lalu Galatia 2 ayat 16 dan 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Lalu lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9, dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian Lukas 23 ayat 42 sampai 43 dikatakan di sana, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang boleh dikatakan tidak punya perbuatan baik sama sekali dan bahkan tidak pernah ke gereja, belum sempat dibaptis dan sebagainya, ternyata dijamin keselamatannya oleh Yesus hanya karena ia percaya kepada Yesus. Bagaimana? Apakah bisa dikatakan bahwa keselamatan itu syaratnya adalah iman plus perbuatan atau iman dan perbuatan? Jawabannya adalah tidak. Syarat kita untuk menerima keselamatan itu hanyalah iman kita kepada Yesus Kristus saja. Sola fide, hanya iman. Kalau keselamatan oleh iman saja masih kurang dan harus ditambah lagi dengan perbuatan, mau dianggap apa pengorbanan Kristus selama ini? Untuk apa Kristus harus berkorban dan rela mati kalau ternyata kematiannya saja tidak cukup, tidak bisa menebus dan menyelamatkan kita sepenuhnya? Satu-satunya alasan mengapa Kristus datang ke dunia ini harus kita ingat ya, adalah untuk menderita kematian. Dan tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita dan menjadikan kita benar di hadapan Allah. Tetapi jika dosa-dosa itu dapat dibersihkan melalui perbuatan kita, maka kita tidak lagi memerlukan kematian Kristus. Jika seseorang dapat diselamatkan oleh perbuatan dan keinginannya sendiri, maka Kristus tidak perlu lagi dong mati bagi kita, iya kan? Dan jika menganggap perbuatan diperlukan atau punya andil dalam keselamatan, bukankah ini justru merupakan sebuah penghinaan bagi Kristus? Pikirkan kembali hal ini. Oke, baik, saya tutup dengan mengutip kata-kata dari Adam berkata, jika pembenaran dan keselamatan datang melalui ketaatan kepada hukum, ini artinya perbuatan ya, maka Kristus mati sia-sia. Kematiannya tidak berguna jika ketaatan pada hukum, perbuatan yang maksudnya dapat menyelamatkan kita, tetapi tidak ada ketaatan terhadap hukum yang dapat menyelamatkan kita, dan karena itu kematian Kristus itu mutlak diperlukan. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Sola fide. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.